Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di dulu kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Umi Irena Handono, dia ini suka sekali memfitnah kekristenan ya. Dia suka sekali sebar hoax tentang Kristen. Kali ini dia memfitnah Rasul Paulus. Katanya sih, menurut dia, Rasul Paulus inilah yang mengubah-ubah atau yang merusak ajaran Yesus. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Dan kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Paulus inilah yang mengklaim dirinya sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam, padahal dia yang banyak mengubah ajaran Nabi Isa. Caranya apa? Politik pecah belah. Jadi ternyata politik pecah belah itu sudah ada sejak dulu ya Umi ya. Oh my goodness. Saya ini tidak paham ya, kenapa para polemikus muslim tidak suka, bahkan benci sekali dengan Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus ini adalah rasulnya orang Kristen. Tidak ada sangkut pautnya dengan Islam sebenarnya. Nggak pernah ketemu, juga nggak pernah bermusuhan sama mereka, apalagi punya utang. Tapi mereka benci setengah mati dengan Paulus. Katanya Paulus inilah yang merusak atau mengubah-ubah ajaran Yesus. Lah wong kalaupun itu diubah-ubah, kan yang seharusnya dirugikan adalah orang Kristen ya. Tapi orang Kristen lo baik-baik aja, karena memang Paulus tidak melakukan itu. Nah, menurut mereka, saya seringkali mendengar bahwa Paulus ini dibenci oleh mereka, para polemikus ini, karena Paulus mengubah ajaran mengenai tauhid, mengenai percaya kepada satu Tuhan. Ini ngaco kalau ini ya. Nggak mungkin Paulus melakukan itu. Nggak mungkin Paulus mengajarkan yang aneh-aneh. Karena Paulus tahu persis bahwa Allah itu adalah Esa. Buktinya Paulus masih mengajarkan itu. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, ya kan? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Ada banyak Allah di dunia ini, tapi hanya ada satu Allah yang benar. Ada banyak Tuhan di dunia ini, tapi hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu konteks yang dibicarakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Di sini Paulus mengatakan demikian. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Nah, di sini tetapkan bahwa Paulus mengajar kepada jemaat di Galatia dan juga di Korintus bahwa Allah itu esa. Bukan aneh-aneh. Kalaupun Paulus mengajarkan mengenai Tritunggal, yaitu tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Tidak bertentangan. Saya nggak tahu kenapa mereka benci sekali ya pada Rasul Paulus ini. Padahal Rasul Paulus ini juga tertulis di beberapa literatur Islam, di tafsir Quran. Salah satunya adalah Miracle the Reference. Saya punya yang ini, ya, saya membelinya ini. Nah, di dalam Miracle the Reference ini ada satu tafsir Quran yang dipakai sebagai rujukan. Ini yang edisi pertama ya, tapi setelah ini sudah tidak ada nama Paulus di dalam tafsir yang ini dan sudah dihapuskan. Mari kita melihat di dalam halaman yang ke-880. Di sini tafsir terhadap surat Yasin ayat 13 sampai 14. Nih, di sini di tengah-tengah ini ada tafsir Ibnu Katsir. Saya membacakannya ya.
Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, R.A., Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Muhabbin, negeri atau desa yang dimaksud adalah Antokia. Ketika itu negeri tersebut diperintah seorang raja bernama Antikos bin Antikos bin Antikos. Raja tersebut seorang pemuja berhala. Allah SWT pun mengutus 3 orang rasul kepadanya bernama Sadik, Saduk, dan Shalum. Akan tetapi raja tersebut mendustakan ketiga rasul itu. Maksud ayat yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, bahwa belum lagi utusan tersebut menyampaikan risalah Allah, rakyat negeri tersebut sudah terlebih dahulu mendustakan para utusan tersebut. Allah SWT berfirman, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Allah mengutus seorang nabi lagi untuk lebih memperkuat usaha kedua nabi sebelumnya. Ibnu Juraiz meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman bin Su'aib al-Jubai, nama 2 orang nabi yang pertama Syam'um dan Yohanes, sedangkan nabi ketiga Paulus. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir yang dijadikan referensi oleh Syamil Quran, Miracle Reference ini mengatakan atau menyebutkan ada nama Paulus di dalamnya sebagai utusan yang ketiga, ya. Di sini di halaman berapa tadi itu 880. Nah, kemudian ada beberapa lagi tafsir Quran yang mengatakan bahwa Paulus ini juga seorang utusan. Kalau membaca bukunya Pak Bambang Nursenah di sini yang Answering the Misunderstanding yang jilid 2 ini, di sini Pak BN itu mengutip beberapa literatur Islam. Nah, saya akan membacakannya ya. Tadi sudah 1 referensi, kemudian di sini dikatakan di halaman yang ke-158, rujukan lain dari tafsir Fath al-Qadir berbunyi, dalam firman Allah Ta'ala yang artinya ketika kami mengutus 2 orang rasul, lalu mereka mendustakan keduanya, lalu kami kuatkan dengan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Dikatakan bahwa nama 2 orang utusan itu adalah Syadik, Masduk, dan Shalum. Demikian pendapat Ibnu Jarir dan yang lain. Dan menurut pendapat yang lain, Yam'an, Yahya, dan Bulis. Bulis ini Paulus ya. Jadi dalam bahasa Arab itu nama Paulus itu Bulis atau Bulus. Nah, ini ada di bawahnya itu ada kutipan, ada footnote-nya. Jadi ini tidak sembarangan mengutip, tapi memang ada footnote-nya. Nah, seharusnya para polemikus atau para mualaf seperti Umi Irena, Kainama, dan yang lainnya ini belajar dari tafsir-tafsir yang seperti ini, supaya tahu bahwa Paulus pun juga muncul di dalam tafsir Quran sebagai seorang utusan, sebagai seorang rasul. Makanya kalau baca buku itu yang tebel, jangan cuma pakai Google gitu ya. Andalannya cuma Google, padahal S3 sampai di Haifa sana katanya. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.